Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 25 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Rahasia Allah Dinyatakan. Bapa, Ibu yang terkasih. Pembahasan tentang rahasia Allah yang dinyatakan berakar pada kesaksian Alkitab, khususnya kitab Kolose 1 ayat 26 dan 27, yang menegaskan bahwa rahasia itu kini telah dinyatakan kepada orang percaya. Paulus menjelaskan bahwa rahasia ini adalah rencana keselamatan Allah yang telah dipersiapkan sejak kekekalan, tetapi dahulu tersembunyi dari manusia. Dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 7 dijelaskan bahwa hikmat Allah ini telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan bagi kemuliaan umatnya. Rahasia tersebut juga dinantikan oleh para nabi dan bahkan ingin diketahui oleh malaikat, sebagaimana dinyatakan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 10 sampai ke-12. Namun, rencana ini baru dinyatakan secara penuh melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus sebagai pusat karya keselamatan Allah. Dengan demikian, rahasia Allah menunjuk pada penyataan rencana keselamatan yang dahulu tersembunyi, tetapi kini dinyatakan melalui Injil bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, rahasia Allah ini berkaitan erat dengan rencana keselamatan yang telah disediakan sejak kekekalan dan dinyatakan pada waktu yang tepat dalam sejarah manusia. Dalam kitab Roma 16 ayat 25 dijelaskan bahwa rahasia ini telah didiamkan berabadaat lamanya sebelum akhirnya disingkapkan melalui Kristus, melalui karya penebusan Kristus. Manusia memperoleh pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Efesus 1 ayat 7 sampai ke-10. Selain itu, rahasia tersebut mencakup penyatuan semua bangsa dalam satu umat Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Efesus 3 ayat 3 sampai ke-6. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak terbatas pada satu kelompok, melainkan ditawarkan kepada seluruh umat manusia melalui iman kepada Kristus. Dengan demikian, rahasia Allah menyatakan kasih-Nya yang universal dan rencananya untuk mempersatukan seluruh ciptaan di dalam Kristus. Bapa, Ibu yang terkasih, puncak dari rahasia Allah adalah penyatuan segala sesuatu di surga dan di bumi dalam Kristus sebagai kepala atas semuanya. Kesatuan ini menjadi fokus doa Kristus dalam Injil Yohanes 17 yang menekankan kesatuan umat percaya dengan Allah dan sesama. Rencana ini menunjukkan bahwa tujuan akhir keselamatan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan total hubungan antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Kasih Allah yang begitu besar dinyatakan melalui pengorbanan Kristus yang mati bagi semua orang agar manusia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam kitab 2 Korintus 5 ayat ke-15. Melalui
pengorbanan ini. Semua orang percaya menerima bagian yang sama dalam janji keselamatan dan dipersatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Dengan demikian, rahasia Allah menyingkapkan tujuan ilahi untuk menciptakan kesatuan sempurna dalam Kristus sebagai pusat kehidupan umat manusia, saudara yang terkasih. Rahasia Allah juga dinyatakan melalui kehadiran Kristus yang tinggal di dalam hati orang percaya sebagai sumber pengharapan kemuliaan. Dalam kitab Galatia 2 ayat 20 dijelaskan bahwa kehidupan orang percaya kini adalah kehidupan Kristus yang bekerja di dalam dirinya melalui iman. Kehadiran Kristus ini memungkinkan orang percaya mengalami persekutuan dengan Allah, bahkan sejak sekarang, dan menikmati realitas rohani kerajaan surga. Orang percaya dipersatukan dengan Kristus dan memperoleh kedudukan rohani yang baru, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Efesus 2 ayat 6. Serta mengecap karunia dunia yang akan datang seperti dinyatakan dalam kitab Ibrani 6 ayat kelima, melalui kehadiran Kristus. Injil bekerja di dalam hati manusia dan mempersiapkan mereka untuk mengambil bagian dalam kerajaan terang. Dengan demikian, rahasia Allah bukan hanya kebenaran teologisis, tetapi pengalaman nyata dari kehidupan Kristus dalam diri orang percaya. Saudara, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, bahwa rahasia Allah yang dahulu tersembunyi, kini telah dinyatakan melalui karya keselamatan Kristus bagi seluruh umat manusia. Rahasia ini mencakup rencana kekal Allah untuk menyelamatkan manusia, mempersatukan semua bangsa, dan memulihkan seluruh ciptaan dalam kesatuan dengan Kristus. Penyataan rahasia ini menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan tujuannya untuk menghadirkan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Kehadiran Kristus dalam hati orang percaya menjadi bukti nyata bahwa rencana keselamatan Allah telah mulai digenapi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, mengalami persekutuan dengan Kristus, dan mengambil bagian dalam pengharapan kemuliaan yang dijanjikan. Dengan memahami rahasia Allah yang dinyatakan, setiap orang didorong untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus dan menjadi bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.